Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, tanggal 21 Juni 2023, di dalam santapan rohani kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap percaya kepada Tuhan di masa sukar. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa kepadamu Tuhan di pagi ini, bersyukur untuk pemeliharaanmu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, bersyukur untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami datang berdiam diri di hadapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, biar kiranya Engkau yang bersabda kepada setiap kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat di dalam dua bacaan. Yang pertama di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-17, dan yang kedua dari kitab Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 25 ayatnya yang ke-17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan begini, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pepatah ini merupakan peribahasa atau ungkapan untuk menggambarkan kemalangan yang datang berturut-turut. Jadi misalnya hari ini kita mendapatkan satu pergumulan yang berat, kesusahan, dan tidak lama kemudian kita mendapatkan kesusahan lagi, dan seterusnya. Gambaran yang demikian Bapak Ibu adalah gambaran yang ternyata dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur ini Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Ia juga merasa kesepian dan menderita. Bahkan ia berada di dalam kondisi yang terdesak. Ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa-dosanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud ini, kita mungkin akan berputus asa, kita mungkin akan mengeluh, bahkan tidak jarang kita berkompromi dengan Tuhan. Kita sering menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Namun menariknya, Daud tidak meresponi seperti itu. Daud bahkan memilih untuk berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesukarannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagaimana cara Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, Daud menyatakan, kuatkan jiwaku. Yang kedua, Daud menyatakan kepada Tuhan bahwa kepadamu aku percaya, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Aku berlindung kepadamu. Aku menanti-nantikan Engkau. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan di masa sukar? Jawabannya adalah karena ia mengenal siapa Allah yang memelihara kehidupannya. Ia mengenal bahwa Allah adalah penyelamatnya. Ia mengenal bahwa Allah adalah penuh rahmat dan kasih setia. Ia mengenal bahwa Allah yang memberi kebaikan. Ia mengenal bahwa Allah yang bergaul dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dia juga mengenal bahwa Allah yang peduli pada kesengsaraan umatnya.
Bahkan kepada Allah yang demikian, Daud berseru. Oleh karena itu, di tengah kesesakannya, Daud mencari Tuhan. Daud terbuka pada ajaran Tuhan. Daud memohon pengampunannya. Dan Daud tetap berharap pada penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meski situasi hidup menyesakkan dada, tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Bahkan kepercayaan itu membuat Daud berseru kepada Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari segala kesesakannya. Di dalam menjalani hidup, pengenalan terhadap firman-Nya dan pengalaman kita bersamanya akan memupuk kepercayaan dan kasih kita kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud tidaklah jauh berbeda dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan keseharian kita pada saat ini, bukan? Kita mungkin mengalami berbagai kesulitan dan kita ingin agar Tuhan menolong kita. Namun apa yang dialami Daud bisa memberi kita pembelajaran bahwa siapapun bisa mengalami saat-saat yang berat. Dan bagaimana cara kita supaya kita bisa tetap kuat, supaya kita tetap bisa bertahan di tengah kesesakan. Tuhan memberi jawaban Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Firman-Nya berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih mau memberi pertolongan kepada setiap kita yang bergantung sepenuhnya kepada kemurahan dan bimbingan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan pasti membebaskan kita dari kesesakan kita. Maka dari itu nantikanlah Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya di dalam segala keadaan. Karena Dialah Allah penyelamat kita, karena Dialah Sang Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita di dalam segala situasi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk tetap berserah dan bergantung kepada Tuhan, berserah dan bergantung kepada pemeliharaan Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan memberkati setiap kita di dalam melewati kesesakan demi kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Untuk itu, maukah kita terus bersandar akan penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh tetap terus bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah memelihara kehidupan setiap kita. Amin untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kesesakan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan di dalam kesesakan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya itu semua berasal daripada Engkau, dan kami memahami bahwa melalui kesengsaraan, kesesakan yang kami hadapi, Engkau mau melihat kami seberapa jauh kami boleh bertahan, boleh tetap percaya, beriman kepada Engkau. Bapa yang baik, tolong kami di dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau di dalam berelasi kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami agar kami dapat tetap mengandalkan Engkau
Engkau di dalam kehidupan kami. Mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi kami memiliki pergumulan satu dengan yang lainnya. Namun biarlah Tuhan yang boleh meneguhkan iman kami, Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh berserah penuh kepada Engkau, sama seperti Daud yang berdoa dan berserah penuh kepada Engkau di dalam kesesakan yang dia hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber berkat yang kami terima. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu. Shalom.